Dasarnya yang menarik dari bukti yang tersebar kan sederhana. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di Sydney, di UTS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Nah, sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden Pak Nadiem gitu ya, yang keluar menyetarakan sertifikat itu dengan ijazah SMA. Nah, pertanyaan besarnya, sejak kapan sertifikat khusus bahasa Inggris setara dengan SMA yang pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, ada matematika dan lain-lain. Nah, bagi saya ini petunjuk semua yang membuat orang-orang politisi bekerja bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diungkap. Ini kan semua tenang, seolah-olah ini bukan bagian dari problematika. Oleh karena itu pengadilan besok akan sangat menarik. Termasuk apa yang dilakukan KPU kemarin, menurut saya itu alat bukti petunjuk yang menarik bahwa ini ada upaya untuk menyingkirkan. Pertanyaannya, kalau KPU benar, kenapa buat peraturan ini? Nah, ini kalau kita lihat ya, selain soal proses yang ada di DPR tadi itu, proses perdata seperti ini memungkinkan juga untuk membuktikan kebenaran satu hal ya. Saya tuh berharap di petun di Mahkamah Konstitusi ya, karena itu kayaknya lebih cocok dengan kewenangan mereka. Kalau perdata ini kan sifatnya kan personal. Petun itu artinya yang mungkin diperkarakan nanti soal penyetaraan itu barangkali ya. Penyetaraan di kalau di MK kan persengketaannya sangat luas ini ya, untuk membuktikan kecurangan di sisi manapun. Di Pengadilan Tata Usaha Negara itu soal kebijakan dan tindakan. Jadi apakah kebijakan dan tindakan mereka menyalahi nilai-nilai ya penyelenggara negara yang baik, azas-azas umum pemerintahan yang baik, kurang lebih begitu. Nah, harusnya ijazahnya disetarakan, dikoreksi, kan azasnya profesional, ketelitian, hati-hati. Hati-hati nggak KPU gitu kan? Itu akan diperiksa. Nah, sekarang karena sudah ditolak kedua-duanya, publik lari ke perdata. Ada memang perbuatan melawan hukum dalam ruang keperdataan. Misalnya, apakah tindakan mengubah informasi soal ijazah dan lain-lain itu merugikan mereka? Apakah perbuatan melawan hukum itu merugikan publik dalam artian sifat keperdataannya? Bisa, tetapi itu tipis betul. Tapi itu terjadi, ini berjalan. Uniknya di perdata berjalan, sementara di dua lembaga lain tidak berjalan. Bisakah setidak-tidaknya nanti akan terpaparkan kebenaran materialnya? Kira-kira kalau dalam bayangan kita bagi publik ya, ini kan ada ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh publik, katakanlah pihak-pihak yang ingin mempersoalkan itu melalui PT UN maupun. Tapi tanpa dorongan yang kuat, katakanlah dari orang-orang yang ada di politik, rasa-rasanya juga akan berlarut-larut atau bahkan susah tuh. Bahkan kebenaran terungkap di pengadilan perdata nanti, dia akan kehilangan maknanya setelah terungkap. Ternyata orang politik mengabaikan, begitu ya. Karena ujung dari semua ini adalah mengungkapkan kebenaran permainan politik tingkat tinggi dalam pemilu kita kemarin. Kalau kemudian setelah dibongkar, teman-teman politik tetap diam diri, nggak ada guna secara konsep penegakan hukum ya. Tetapi setidak-tidaknya publik sekarang jadi puas. Betul, dirty vote betul lah. Tadi diomongkan tadi di atas. Saya bisa membuat argumen keluar dari forum ini. Yang sebelah kanan. Saya nggak keluar. Jadi ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat, lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Paradoks, ya kan? Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Muak secara psikologis.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetapi ingatin saya dengan ide. Dia bisa nyebut saya Robin, saya Gibran. Jadi ingatin sesuatu supaya ide itu bukan nama yang dikatakan bahwa hanya saya bisa membuat aturan keluar dari forumnya kita tidak ada memang. Tadi diomongkan tadi di atas. Apa? Saya bisa membuat aturan keluar dari forum ini. Yang sebelah kanan. Saya nggak keluar. Menyudahi. Bukan menyudahi. Satu lagi, jadi kan saya orang ya. Ya itu bicara anak kecil yang bela anak kecil juga tuh. Apa poinnya, Bang? Bicara anak kecil, yang bela anak kecil. Iya, ini biarin anak kecil saling membela kan itu mereka. Dengan pikiran yang kecil juga. Yes, oke ya. Yuk. Saya tantang siapa yang berani berdebat dengan saya tentang sistem pendidikan dan kuliah di Inggris. Ayo, datang ke Sentana atau datang kemana saja, tapi terbuka. Bahkan ditonton publik 1000 orang pun nggak apa-apa. Datangkan Termulmu 500, saya datangkan rakyat waras 500 untuk menonton kita berdebat. Dan yang kedua, saya kecewa sekali dengan Bapak Eko Sutanto. Bahwa beliau sudah berjanji pada seorang akademisi dan seorang jurnalis pada hari Jumat lalu bahwa beliau sudah terang-terangan, di video saya juga ada, terang-terangan menyatakan bahwa ada satu tim yang dulu melaksanakan ini, dan Pak Sutanto yang menandatangani surat itu pun masih ada di sini. Beliau terang-terangan berjanji ke kami bahwa hari Senin jam 1 siang akan mempertemukan kami dengan orang-orang itu. Sebenarnya Pak Eko ini nggak ada hubungannya, hanya mempertemukan, hanya menjembatani lagi. Tapi itu pun dia tidak bisa lakukan dengan integritas. Jadi kalau omongannya tidak bisa dipegang, integritasnya tidak ada, sudahlah Pak, mungkin Bapak tidak cocok jadi pejabat publik. Menurut saya begitu. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah, teman-teman, saya akan membacakan tanggapan dari para netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton. Nah, di sini netizen menyatakan bahwa Bapak dan anak ini kuncinya di KPU dan DEPDIKBUD lainnya belakangan langsung ke DPR. Kalau masih nggak digubris, ya kalau mau dinepalkan sudah tidak sah lagi. Kalau seperti ini, KPU juga termasuk yang harus bertanggung jawab untuk semua ini, reformasi orang-orang KPU. Gak butuh seorang pemuda ijazahnya gak jelas untuk pemimpin NKRI. Ingat, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan kaleng-kaleng. Putra-putri Indonesia sudah memproklamirkan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Pembohong seharusnya mundur kalau punya etika, diusut seperti Wagub Babel, diduga ijazah palsu ini melawan hukum. Orang tua kaya tapi tidak bisa mendidik anaknya. Nah, sebaiknya tuntun KPU turunkan si Gibran. Jokowi dan kroni-kroninya selalu mengubah aturan apapun. Ini perlu diusut siapapun yang terlibat. Salah satu jalan akhir rakyat nepalkan KPU sekarang, KPU jangan jadi tangan dinasti Jokowi. Ungkapkan kebenaran, jangan di pengkhianat negara. Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi anak dan cucu kita. Usut tuntas, turunkan semua para penipu-penipu yang terlibat, memuakkan, merugikan negara. Dia terima gaji tiap hari. Indonesia tanpa gaduh jika Gibran dimakzulkan. Para cendekiawan yang berprofesi sebagai pengacara, perkumpulan untuk mengungkap kebenaran, kejahatan, kezaliman, ayo jadilah pembela bangsa yang besar ini. Mana suara Azwan yang sampai otot-otot leher pun sampai putus? Adili dan rampas semua asetnya, asingkan beri hukuman berat ke pulau terluar, blacklist semua keluarganya bila ini benar terjadi. Semoga Tuhan yang membongkar kejahatan ataupun kebohongan ijazah aspal Jokowi dan Fufu Fafa. Sikat habis secepatnya, nyebelin dunia pendidikan mentang-mentang ternak penguasa. Usut tuntas sampai ke akar-akarnya, agar semua terbuka untuk makzulkan Gibran. Makanya kalau memilih KPU harus orang yang jujur dan takut sama Tuhan. Pendidikan tujuan suci, Undang-Undang Dasar
1945 jangan dibiarkan dirusak oleh siapapun, lembaga apapun. Akhirnya ketahuan juga warna aslinya, pantas pelanga-pelongo, ditanya anak SMA saja jawabannya tidak nyambung. Lagian, Indonesia ini tidak kurang orang pintar, cerdas, bertitel tinggi, kenapa orang seperti ini kepakai? Bapak sama anak gajah yang jadi pertanyaan orang awam sudah terang. Bendera kesalahannya tapi tidak tersentuh hukum. Ya sudah, dimaksudkan saja, memang tidak qualified. Kebenaran harus ditegakkan. Buat apa banyak orang, kita yang bertitel dokter, profesor, insinyur, dan lain-lain coba bersuara demi bangsa ini. Jangan diam suarakan. Petugas KPU harus dikoreksi juga, karena sudah ada kong-kali-kong sama-sama Jokowi. Tidak ada kebohongan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, usut sampai tuntas. Berbicara dengan orang bodoh, yang pintar akan kalah, karena yang bodoh menggunakan pembenaran diri, sedang yang pintar menggunakan akal sehat, fakta, dan logika yang logis. KPU layak dinepalkan, catat nama-nama pejabatnya. Ya, kalau memang benar, nepalkan saja, tunggu apa lagi. Persiapan pemilu KPU reformasi total, kebiasaan birokrasi. Kita apapun jika diperintah oleh presiden, gubernur, bupati atau wali kota, atau anggota DPR, atau pejabat lainnya, SOP pasti tidak berlaku. Selagi jadi termul, KPU pun jadi nggak waras demi majikan. Ketua KPU yang sebenarnya harus segera dicopot dan jajarannya yang meloloskan si Gibran jadi wakil presiden. Bagus, kalau nggak jujur harus dinepalkan. Kita sebagai rakyat nggak mau dibohongi terus-menerus. Dan bapaknya banyak ngutang nitip anaknya. Rakyat harus bersatu menghadapi pejabat. Proboligarki, kita mati pun gak masalah daripada dijajah tanpa perlawanan. Itu semua skenario dibuat Jokowi. Lewat orang-orangnya, Jokowi yang dijadikan Menteri Pendidikan dan nyatanya jadi mafia korupsi. Dan ini kejahatan kebohongan terhadap masyarakat yang merusak kebijakan demi fufu-fafa lewat MK, KPU, MA. Kejagung dan negeri ini sedang dijajah dengan skenario agenda, misi besar rekayasa data palsu, rahasia negara, ijazah palsu yang telah disiapkan dalam misi besarnya. Yang disiapkan, maka yang di KPU dan digenggam oleh misi besar ini adalah satu disiapkan di 2005 ijazah palsu atau rekayasa menuju RI1 yang di KUP, 3 lembaga tertinggi kekuasaan, yudikatif atau MK, Kejaksaan Hakim, Jaksa Agung, MA, MK. Skenario rekayasa pengalihan isu, mengaku atau mengkeruk parbuzer para pemuja yang sesuai misi besarnya. Yang dikop lembaga legislatifnya karena apapun akan lewat undang-undang di legislatif yang bisa dikendalikan misi besarnya. Yang di KUP eksekutif ini yang harus dipegang oleh misi besarnya, oleh rencana agendanya. Misi besar yang sudah ditekan, sudah ada perjanjiannya. Maka terjadilah hukum tak adil, undang-undang diubah-ubah, kebijakan untuk orang oligarki, kapitalis yang mendorong, dan para pemfitnah, para memecah belah ada atau domba dan bikin gaduh. Umat beragama, pembuat narasi agama yang diucapkan ADE, Armando dan Silviter sebagai penfitnah dan LSI sebagai penggerak dan opini dipiara. Biar misi bedarnya rekayasa berjalan sampai 2045 ini. Targetnya dan oligarki memaksakan Fufu-Fafa tetap harus menjadi penerus misi besarnya walau dengan cara apapun. Dan kita punya DPR selevel termul. Contoh nyata adalah Irma. Mereka tuli picek budak terhadap kenyataan kejahatan konstitusi. Penipuan ijazah yang digunakan daftar Cawapres Gibran dan Cawapres Jokowi. Nah teman-teman semua,
itulah yang menjadi komentar para netizen tentang yang sudah saya bacakan. Jika teman-teman juga memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa meninggalkan jejaknya di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.